kasih Yesus. Saat kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kembali berdiri bersama. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku
kasih Yesus, terima kasih Yesus. Yesus, haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu ya Yesus. Ya Tuhan, keinginan Kami Yesus dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Yes, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Katakan Yesus, ku sembah. Yesus, terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih. Haleluya. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kita rasakan hadirat Tuhan saat ini. Haleluya. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. hadirat-Mu Penuhi kami dengan hadirat-Mu Tuhan. hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu. Amin. Dan ku ya Yesus, yang ku nampak hanya kemuliaan hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku amin Yesus. Ya, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur. Amin. Dan ku amin Yesus. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu Tuhan. Dan ku haleluya menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya, hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya kemuliaan-Mu Bapa. Haleluya. 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 Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, memenuhi setiap hati kami saat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bebaskan roh kami untuk kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Masih tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Di dalam Tuhan ada sukacita. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita Dipilih dari segala bangsa. Haleluya. Kita dipilih Jadi umat Tuhan. jadi umatnya. Haleluya. Kita dipilih
pujian kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Haleluya. Terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya. Tak dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi siapa? Jadi umatnya. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan yang membawa kemuliaan. Haleluya. Terimalah kemuliaan dari Tuhan Allah kita. Terimalah kemuliaan Dan hormat kami, oh, terimalah sembah kami, pujian kami, oh, terimalah kemuliaan. dan hormat kami. Amin. Terimalah sembah dan pujian kami. Katakan jemaat Tuhan, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Terimalah sembah kami, Haleluya. pujian kami, Oh, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Haleluya. Terimalah sembah kami, Terimalah. Haleluya. Terimalah kemuliaan. dan hormat kami. Haleluya Yesus. Terimalah sembah kami, Pujian kami, terimalah kemuliaan. dan hormat kami. Amin. Terimalah sembah dan pujian kami. Oh, haleluya. Terimalah Sembah dan pujian kami. haleluya. Terimalah sembah dan Pujian kami. Yesus jalan kebenaran buat hidup kita. Haleluya. Katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu ya Yesus. Haleluya. aku percaya Di dalam namanya. Ada keselamatan. Oh, haleluya. Katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Haleluya. aku percaya Di dalam namanya Dalam namanya ada keselamatan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Glory. glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Katakan, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory. Glory, haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory Di haleluya. dalam namanya Ada keselamatan. mari dengan sukacita. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya Ada keselamatan. katakan dengan siapa hatimu. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi.
Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di dalam Tuhan ada keselamatan yang kekal buat hidup kita. Amin. Amin. Itu kita bisa rasakan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami sungguh mempercayai Tuhan. Saat kami boleh mendekat, kami boleh berada di hadirat-Mu. Kau berikan kekuatan buat hidup kami saat ini Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku, yes Tuhan, ku dapat jalani hidupku, Yesus. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri, Yesus. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, benar Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku, Yesus, ku dapat jalani hidupku. Haleluya. Tanpa Tuhan yang di sampingku, benar Yesus, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Pertolongan ya Yesus, datang pertolonganku datang Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang, mari Bapak Ibu berdiri bersama. dan berseru. Kita mempercayai pertolongan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Pertolonganku datang dari-Mu. Haleluya. Jangan lepaskan. Kaulah harapan Haleluya. dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Katakan penolongku
Dia selalu menyertai kita. Percayalah penyertanya dalam kehidupan kita. Tidak pernah berubah. Sekali lagi bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Kami mau nyatakan bahwa pertolongan kami hanya daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Bapa-Ku selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Percayalah Bapak Saudara bahwa Bapa kita adalah Bapa yang setia. Bapa di surga setia. Bahkan ketika kita masih berdosa, Dia setia sehingga Dia mengirimkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus itu buat kita, supaya kita diselamatkan, supaya kita mengalami, menerima kasih Bapa itu dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Tetapkan hati kita Bapak Saudara kasih Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah hanya dari Tuhan. Raja Daud pernah mengatakan, dari manakah datang pertolonganmu? Ketika dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, gunung batu, mungkin dia bisa bersembunyi secara fisik dari ancaman musuhnya. Tetapi gunung batu tidak bisa menyimpan kegelisahan, ketakutan dalam hati. Hanya Tuhan yang mampu memberikan damai sejahtera. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Buka hati Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, di tempat ini, di rumah Bapak Ibu masing-masing. Percayalah bahwa Tuhan sedang melihat Bapak Ibu Saudara. Tuhan hadir dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dia siap untuk menyatakan kebenarannya. Terima kasih banyak Tuhan. Kesempatan Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh beribadah. Haleluya, haleluya. Kami mau buka hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Kami rindu biar kebenaran-Mu itu menuntun kami. Kami rindu biar kebenaran-Mu itu terbuka bagi kami. Kami siap Tuhan untuk Engkau tuntun. Kami siap Tuhan Engkau nasihati. Kami siap untuk Engkau tegur dengan firman-Mu. Kami mau Tuhan biar kebenaran-Mu itu yang menguasai kami. Sehingga kami benar-benar menyadari dan mengalami kehadiran-Mu itu dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapan yang daripada Tuhan atas hamba-Mu, urapan dari Tuhan atas setiap sidang jemaat Tuhan. Biar ketika kami mendengar firman, kami menangkap sebuah pesan ilahi di dalam kehidupan kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, mari bersama-sama kita berkata, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya hari ini kita beribadah bersama, bertatap muka. Tetapi karena ada 1-2 hal kendala, maka akhirnya ibadah kita digantikan ke online. Tapi saya percaya tetap tidak mengurangi bobot dan kualitas kita tetap beribadah kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Dia. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul berjalan di atas badai. Suatu kali saat saya sedang membaca informasi tentang pandemi COVID-19, maka ada satu gambar ilustrasi tentang perahu yang bermacam-macam jenis sedang ada
di gelombang badai yang besar. Lalu ada tulisan di bawah foto itu tertulis, "We are in the same storm but not in the same boat." Yang artinya kurang lebih seperti ini, bahwa kita sedang ada di badai gelombang yang sama, tetapi dengan perahu yang berbeda-beda. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian mengetahui bahwa badai COVID telah menghantam dunia. Dari sejak setahun yang lalu, ya, sampai hari ini menurut data ada 200-an negara terinfeksi virus ini. Baik negara maju maupun berkembang, semua mengalami hal yang sama. Ada di badai yang sama, ada di gelombang yang sama. Bahkan beberapa negara mengharuskan lockdown, dan akibatnya semua kehidupan kena pengaruhnya, kena imbasnya, juga termasuk di dunia usaha. Entah itu usaha besar, menengah, ataupun kecil. Sehingga itulah yang tadi dikatakan, bahwa lewat badai COVID ini, kita semua ada di gelombang yang sama, tetapi dengan perahu yang berbeda-beda. Semua kena imbasnya. Entah itu perahunya kecil atau perahunya besar. Entah itu usahanya kecil atau usahanya besar. Bahkan juga termasuk pelayanan di gereja. Baik gereja kecil, gereja besar, atau mega church di kota-kota besar, apalagi mereka juga terkena imbasnya. Tidak ada satupun yang luput. Nah, pada kesempatan ini kita mau belajar bersama-sama, berbicara tentang berjalan di atas badai. Maka ada sebuah kisah yang terjadi dengan Yesus dan murid-muridnya. Dan biar lewat perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita mau belajar, sekalipun kita sedang melewati badai, tetapi kita tidak tenggelam di dalam badai, tetapi kita justru berjalan di atas badai bersama dengan Tuhan. Karena ada kisah yang terjadi di Alkitab, di mana itu terjadi kepada Yesus dan murid-muridnya. Yang lewat kisah itu kita mau belajar bersama-sama, mengambil kebenaran prinsip-prinsip firman Tuhan untuk lewat badai COVID yang sedang terjadi, gelombang yang sedang kita hadapi. Kita tidak tenggelam di dalam badai, tetapi justru kita berjalan di atas badai. Karena saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang seperti itu, yang membawa kita untuk mengarungi badai, berjalan di atas badai. Kita mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Badai tidak menenggelamkan kita, justru badai mengangkat kita semakin lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Dan salah satu sifat badai adalah, atau salah satu keadaan badai adalah, badai tidak pernah terjadi selamanya. Badai hanya terjadi sesaat. Tetapi walaupun itu terjadi sesaat, biarlah kiranya waktu badai itu datang, justru kita menemukan perkara-perkara yang indah bersama dengan Tuhan. Nah, kembali seperti yang tadi saya katakan, bahwa ada satu peristiwa yang terjadi tentang badai dan gelombang yang dialami oleh Yesus dan murid-muridnya. Kisah ini tertulis di beberapa Injil, ya, Injil sinopsis. Ada di Matius, ada di Markus, ada di Lukas. Tetapi pagi ini saya ingin melihat di dalam Markus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-45 sampai yang ke-52. Saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata begini, Yesus berjalan di atas air, judul perikop itu. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa.
Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka, berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia, dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini terjadi, ya kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya, maka peristiwa ini terjadi setelah Yesus memberikan mujizat 5 ketul roti dan 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Lalu kemudian di dalam ayat 45 dikatakan bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang atau berangkat ke seberang, ya, dari Tabgah, tempat di mana Yesus mengadakan mujizat itu, ya, ada di sebelah barat Danau Genesaret atau Laut Tiberias, untuk kemudian ke Betsaida yang ada di sebelah timur dari Danau Galilea ini. Dan tadi kita telah baca bersama-sama bahwa di tengah danau perahu murid-murid mengalami angin sakal, mengalami angin yang bertiup dengan sangat kencang dari haluan, sehingga kalau kemudian kita baca di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 24, maka dikatakan bahwa perahu murid-murid diombang-ambingkan oleh gelombang. Nah, bukankah itu yang sedang terjadi, bahwa ada badai yang sedang melanda? Maka tadi saya awali dengan seluruh dunia, tetapi kita ada di perahu yang berbeda-beda. Nah, sama seperti kisah yang terjadi di Danau Genesaret itu, di mana ada angin sakal yang mengombang-ambingkan perahu murid-muridnya. Maka mungkin lewat apa yang sedang terjadi di sekitar kehidupan kita, hampir setahun ini, ya, perahu kehidupan, perahu usaha, semua sedang diombang-ambingkan oleh COVID yang sedang terjadi, yang sampai hari ini pun juga belum selesai. Kita mungkin mengalami kesulitan, kita mengalami kesukaran. Semua lini usaha, entah itu kecil, menengah ataupun besar, semua mengeluh hal yang sama. Kita tahu bahwa sektor-sektor pariwisata lumpuh. Banyak hotel-hotel yang mau dijual di Surabaya, di Jakarta, dan lain sebagainya. Semua kena imbasnya. Kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesukaran. Mungkin dengan apa yang sudah terjadi dan sedang terjadi, kita melewatinya dengan kesukaran, kita melewatinya dengan kesulitan. Tetapi seperti apa yang tertulis di dalam kisah yang tadi sudah kita baca, bahwa Yesus sementara murid-muridnya ada di tengah danau dan mereka bersusah payah mendayung perahu karena angin yang sakal. Dikatakan bahwa ia melihat, Yesus melihat, ayat 40 dikatakan ia melihat betapa payahnya murid-muridnya mendayung. Sama seperti kita. Mungkin kita sedang bersusah payah, mungkin kita sedang bergulat menghadapi gelombang yang sedang terjadi di dalam kehidupan ini, badai COVID yang sedang menerjang. Ada kesulitan, ada kesukaran yang kita hadapi. Tapi satu hal yang pasti, seperti tadi firman Tuhan katakan, saya percaya bahwa Tuhan melihat kita, bahwa Tuhan memperhatikan kita, bahwa Tuhan mau mendatangi kita, bahwa Tuhan ingin menolong kita di semua apapun yang sedang kita hadapi. Dan dikatakan tadi di dalam ayat 48, waktu Yesus melihat betapa payahnya murid-murid mendayung, maka kemudian Tuhan datang kepada mereka. Dan yang luar biasanya, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Sepertinya Yesus sedang
menarik fokus perhatian kepada murid-muridnya. Berjalan di atas air adalah sesuatu hal yang menurut pemikiran akal manusia pada wajarnya adalah sesuatu hal yang tidak mungkin. Tetapi Yesus mendatangi murid-murid yang sedang bersusah payah mendayung perahu mereka. Dia berjalan di atas air. Yesus sedang mau menarik sebuah perhatian yang baru kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya tidak terfokus kepada gelombang, supaya murid-muridnya tidak terfokus kepada angin sakal, kepada kesukaran yang mereka hadapi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sedang mengalami banyak kesukaran, tetapi biarlah kiranya fokus dan perhatian kita ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada persoalan kita ataupun masalah kita. Pemazmur berkata, "Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan." Bukan dari gunung yang megah, bukan dari gunung yang hebat, tetapi dari Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Yesus berjalan di atas air, dan murid-muridnya anehnya waktu melihat Yesus berjalan di atas air, maka di dalam Injil sinopsis yang lain Bapak Ibu Saudara temukan, maka murid-muridnya berteriak-teriak ketakutan. Tadi kita sudah baca bahwa mereka semua melihat dia, dan waktu mereka melihat dia, maka mereka berteriak bahwa itu hantu. Nah, di sini ada satu persoalan yang perlu kita pikirkan bersama-sama, bahwa murid-muridnya waktu melihat Yesus berjalan di atas air, mereka lebih percaya bahwa itu hantu daripada Tuhan. Mereka lebih sadar hantu daripada sadar Tuhan. Nah, padahal Bapak Ibu Saudara, kata Tuhan dan kata hantu itu adalah dua buah kata yang kemudian bisa menunjukkan penekanan mana yang kita lebih beratkan. Karena kata Tuhan, kalau saudara lebih menekankan kata yang salah, pada akhirnya menjadi hantu. Itu tergantung bagaimana kita memberikan tekanan kepada masalah kehidupan. Pada mulanya Bapak Ibu Saudara bisa berkata Tuhan, tetapi kalau kita tidak berhati-hati bisa jadi hantu. Tuhan, 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 dari Tuhan bisa jadi hantu. Sama seperti murid-murid yang ada di perahu. Waktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka berteriak-teriak karena ketakutan dan berkata, itu hantu. Ketakutan telah membuat mereka salah melihat. Ketakutan telah membuat mereka mempunyai pandangan yang keliru untuk melihat Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, murid-murid selalu bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau kita dekat dengan seseorang, maka gestur dan postur daripada tubuh orang itu kita akan cepat mengenali. Sebagai contoh, andai kata saya pakai masker, Bapak Ibu Saudara yang tidak kenal saya, maka Bapak Ibu Saudara tidak akan cepat mengetahui saya. Tetapi apabila Bapak Ibu Saudara melihat Pak Yusuf sebagai gembala Bapak Ibu Saudara-saudara memakai masker, orang yang selalu bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara setiap hari, setiap minggu tentunya ya di dalam gereja bersama-sama, maka Bapak Ibu Saudara kalau ketemu ya di alun-alun atau di stadion atau di mana di Kota Pati ini, waktu melihat Pak Yusuf, maka Anda akan mengenali ciri daripada Pak Yusuf walaupun dia pakai masker. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara sudah kulino terhadapnya. Lain dengan saya tentunya, kalau saya jarang ketemu atau tidak pernah ketemu Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Seharusnya waktu mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mereka mengetahui bahwa itu Tuhan, bukan mereka sebut hantu. Tetapi disinilah persoalannya, bahwa murid-murid lebih sadar hantu daripada Tuhan.
Nah, lewat badai COVID ini Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita harus lebih sadar akan Tuhan daripada penyakit. Kita harus sadar sehat daripada sakit. Kita harus sadar Tuhan daripada hantu. Kita harus sadar harapan daripada putus asa. Kita harus sadar kuat daripada sadar lemah. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan ya, lebih membicarakan tentang virus COVID lebih besar daripada Tuhannya. Saya tidak mengabaikan COVID, saya tidak mengabaikan virus ini. Tetapi penekanan manakah dalam kita menghadapi gelombang kehidupan ini, itu sangat menentukan fokus dan perhatian kita. Sebab apabila kita lebih menekankan virusnya, yang sudah bermutasi lah, yang dari sana lah, yang dari sinilah, Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan menolong kita. Tetapi apabila kita lebih sadar akan Tuhan, akan kebesarannya, akan perlindungannya, akan penjagaannya, akan kedaulatannya, tentu itu akan lebih menolong kita untuk melewati badai gelombang kehidupan yang sedang terjadi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita membangkitkan sebuah kesadaran yang ilahi dalam melewati semua kesukaran, daripada kita membangun kesadaran yang lain. Marilah kita lebih sadar Tuhan daripada sadar apapun juga. Kita tahu bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam kehidupan kita lepas dari pengetahuan Tuhan. Tuhan sudah mengetahuinya, dan apapun yang sedang terjadi dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah bahwa itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Itu semua ada dalam izin Tuhan. Tuhan tidak terkejut, Tuhan tidak kaget dengan semua peristiwa yang ada. Jauh sebelum COVID ini terjadi, Tuhan sudah mengetahuinya. Tuhan juga mengetahui apa yang terjadi 1 jam kemudian, 1 hari di depan, 2 hari di depan, sebulan yang akan datang. Tuhan sudah mengetahuinya. Tidak ada yang terkejut bagi Tuhan. Itu sebabnya mari kita mau hidup dalam kedaulatannya. Kita mau hidup di dalam penyerahan kepada Dia, dengan membangun sebuah kesadaran ilahi yang terus-menerus yang kita bawa kepada Tuhan, untuk sadar Tuhan lebih daripada sadar apapun juga. Kita lihat bahwa murid-murid waktu mereka bersusah payah mendayung, mengalami gelombang kesukaran, Tuhan melihat, Tuhan datang kepada mereka. Seharusnya waktu Tuhan berjalan di atas air tidak menakutkan bagi mereka, karena dalam beberapa jam sebelumnya di pinggiran Danau Genesaret, di daerah Tabgah, Tuhan sudah membuat mujizat. 5 ketur roti, 2 ikan memberi makan 5.000 orang, saudaraku. Ya, tetapi apa yang sudah terjadi dalam beberapa jam sebelumnya, dalam mujizat yang luar biasa itu, pada waktu kemudian Yesus membuat mujizat yang lain berjalan di atas air, murid-murid tidak melihatnya. Murid-murid menjadi degil hatinya, seperti yang tadi dikatakan di dalam ayat yang ke-51, bahwa hati mereka belum juga mengerti, hati mereka tetap degil. Nah, biarlah lewat peristiwa gelombang badai COVID yang terjadi, kita belajar bahwa Tuhan ingin membuat perkara-perkara yang indah. Tuhan ingin membuat hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, yang tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan yang tidak pernah timbul di hati kita. Tuhan ingin berperkara, menyatakan pertolongan, kasih dan kuasa-Nya untuk kita melewati gelombang kehidupan ini yang sedang terjadi. Tidak tenggelam di dalam badai, tetapi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan di atas badai. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius dikatakan, di dalam Matius pasal yang ke-14, maka saudara bisa temukan pada waktu Yesus berjalan di atas air dan murid-murid ketakutan. Lalu kemudian waktu murid-murid berkata Yesus itu hantu, kemudian ada seorang murid yang bernama Petrus. Lalu kemudian Petrus berteriak, "Jikalau memang itu Engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu." Dan Yesus bilang, "Datanglah."
Nah saudara, apa yang terjadi? Waktu Petrus dengar firman Tuhan, maka Alkitab berkata, Petrus keluar dari perahu. Waktu Petrus mendengar perkataan Yesus, datanglah. Dia keluar dari perahu dan Alkitab mencatatkan bahwa ia berjalan di atas air, datang menghampiri Yesus. Sangat penting buat kita dalam badai kesukaran yang sedang terjadi ini, kita mendengarkan suara Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendapatkan rema yang daripada Tuhan, karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga lewat setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Dan waktu kita mendengar firman Allah, taat, melakukan apa yang dikatakan oleh firman Allah, maka perkara besar terjadi. Petrus, Bapak Ibu Saudara, waktu dengar Yesus berkata, datanglah, maka dia tidak pikir apa-apa lagi. Dia spontanitas, karena memang Petrus dikenal sebagai seorang murid yang punya profil spontan, ya. Hatinya lebih dulu daripada pikirannya, hatinya lebih dulu daripada logikanya. Sehingga waktu dia mendengar Yesus berkata datanglah, dia sudah gak berpikir lagi bahwa dia sedang ada di atas perahu dan tidak mungkin manusia bisa berjalan di atas air sepanjang umur hidupnya. Petrus seorang nelayan dan dia tahu dengan pasti manusia tidak bisa berjalan di atas air. Tetapi dalam peristiwa itu, waktu dia dengar perkataan Yesus datanglah, dia spontan, dia keluar dari perahu dan kemudian apa yang terjadi? Dia berjalan di atas air. Saudara, inilah yang Tuhan ingin bawa dalam setiap kehidupan kita. Bahwa lewat badai COVID, kita tidak tenggelam, tapi kita berjalan di atas air. Kapan kapan Petrus tenggelam? Petrus tenggelam, di dalam Matius dikatakan, ketika dirasanya tiupan angin, maka ia mulai tenggelam. Waktu Petrus sadar akan firman Tuhan, pada waktu Petrus sadar akan Yesus, Petrus sadar akan perkataan Tuhan, dia percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Petrus berjalan di atas air. Tetapi waktu ia sadar tiupan angin, pada waktu ia sadar akan keadaan sekeliling, pada waktu ia sadar akan gelombang badai, ia tenggelam. Waktu ia sadar Tuhan, dia berjalan di atas air. Tapi waktu ia sadar yang lain, dia tenggelam. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita membangun kesadaran ilahi terus menerus. COVID belum selesai, tetapi COVID jangan menjadi hal yang menakutkan. Mari kita harus lebih sadar berani daripada takut. Kita harus sadar sehat daripada sakit. Kita harus sadar harapan daripada putus asa. Kita harus lebih sadar pertolongan Tuhan daripada hal-hal yang mengerikan. Untuk kita mendengar firman Tuhan, menemukan firman Tuhan, dan kita mempercayai apa yang dikatakan firman. Petrus walaupun sesaat dia pernah berjalan di atas air. Nah, dan sekalipun ia gagal pada akhirnya karena ia lebih sadar akan keadaan sekelilingnya. Petrus gagal pada akhirnya. Tetapi yang lebih gagal lagi adalah murid-murid yang lain. Karena Alkitab berkata mereka semua melihat dia. Dan saya percaya waktu mereka semua melihat dia, walaupun mereka juga berkata yang salah tentang Tuhan, tapi saya juga percaya waktu Tuhan Yesus berkata, datanglah, mereka juga mendengar bersama-sama. Tapi yang hanya meresponi adalah Petrus. Mereka hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau murid-murid yang lain waktu mendengar Yesus berkata datanglah, dan mereka sama-sama dengan Petrus keluar dari perahu dan mendatangi Yesus, maka
siapapun yang melakukannya akan berjalan di atas air. Persoalannya hanya Petrus yang spontan melakukannya. Yang lain hanya duduk di dalam perahu dan melihatnya saja. Petrus memang pada akhirnya gagal dan tenggelam. Tetapi murid-murid yang lain lebih gagal daripada Petrus karena mereka tidak mengalami perkara supranatural. Petrus sekalipun gagal, dia sekejap merasakan hal yang luar biasa. Satu hal yang tidak mungkin bisa terjadi dalam kehidupan manusia. Satu hal yang mustahil terjadi sekalipun sesaat. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Lewat badai COVID ini, kita tidak tenggelam, tetapi kita melihat perkara-perkara yang luar biasa. Doa saya, Bapak Ibu Saudara, jemaat GBI Pati yang Tuhan izinkan mengalami perkara-perkara lewat COVID ini, ya, maka saya berdoa mulai dari Bapak Gembala dengan keluarga, Anda tidak tenggelam di dalam badai, tapi justru lewat badai ini ada lompatan besar di jemaat GBI Pati. Ada perkara-perkara yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul di hati, akan disediakan Tuhan dengan caranya yang ajaib. Boleh jadi lewat beberapa waktu ibadah yang ada di-online kan, tetapi tidak mengurangi kita tetap percaya bahwa Tuhan yang pegang kendali, bukan COVID yang pegang kendali, bukan situasi keadaan yang pegang kendali, tetapi Tuhanlah yang pegang kendali. Doa saya, biarlah lewat badai COVID kita berjalan di atasnya untuk menceritakan kebesaran, kasih dan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat berjalan di atas badai. God bless you all. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan akhiri ibadah kita. Berikan salam untuk dengan yang lain, jangan salam sehati, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kau Allah yang besar. Engkau yang membuat kami terpesona. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Kau Allah yang besar, Allah yang besar, ajaib dan mulia. Mari Ibu Gembala akan berdoa mengakhiri ibadah kita. Yang selalu membantu terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Kau Allah
siang hari ini Tuhan kami mau katakan bahwa Engkau Allah kami yang lebih besar dari permasalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau terus naikkan pujian kami kepadamu. Kami mau terus menjadikan hidup kami penyembah-penyembah Engkau yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar perkenananmu itu yang terus kami kejar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati setiap kami yang sudah Kau beri kesempatan untuk kami boleh memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih kami boleh melayani Engkau Tuhan dengan kehidupan kami. Kami boleh melayani satu dengan yang lain Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan, buat Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan yang hari-hari ini pergumulan dalam permasalahannya Tuhan. Tuhan Kau tolong ya Bapak. Engkau sanggup mengadakan apa yang gak bisa kami lakukan. Engkau sanggup melakukannya Tuhan buat kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih. Sebentar kami juga jemaat-Mu akan memberikan persembahan bagi Engkau Tuhan. Apa yang kami taburkan biarlah itu menjadi benih yang subur Tuhan. Memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati kami Tuhan yang sudah memberikan persembahan. Tangan-tangan kami yang mengerjakan Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Tadahkan tangan Bapak Ibu Saudara sedang jemaat sebelum meninggalkan rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini. Terimalah apa yang Bapak janjikan, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara. Terimalah kasih karunia dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus yang memberikan kemampuan Bapak Ibu Saudara, kekuatan di dalam Bapak Ibu Saudara menghadapi segala situasi. Percayalah bahwa kuat kuasa Roh Kudus, Parakletos itu akan memimpin, bahkan mengadakan setiap pertolongan sesuai dengan janji-janji firman Tuhan. Terimalah segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Terimalah berkat keuangan, terimalah berkat harta benda, terimalah berkat kecukupan atas setiap kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat perlindungan kesehatan atas tubuh jasmani. Dan terimalah berkat-berkat rohani yang membuat Bapak Ibu Saudara semakin hari semakin serupa dengan Yesus Kristus, berbuah-buah, dan oleh dalam hidup Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah segala berkatnya mulai siang hari ini, sepanjang minggu ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali kali yang kedua. Yang percaya dan yakin menerima berkat Tuhan, mari beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita.